Orang Kristen ngomong salah dikit, lapor, penjara. Orang Islam bebas ngomong seenaknya, seenak udelnya gitu. Dengerin aja tuh si Iskandar kemarin bicara sama Mikana. Coba gitu aja sih Pak, efekran saya. Ya, silakan Afrenon. Mikrofonnya dinyalakan Afrenon. Oke. Ya mudah-mudahan lantiknya Prabowo ini undang-undang tentang penistaan agama itu harus dihapus. Soalnya itu pedoman orang itu. Kenapa kita tidak bisa, kita sedikit ada omongan orang itu, kita di penjara. Padahal orang itu udah caci maki kita tidak bisa apa-apa. Nah itulah kemenangan orang itu. Tapi itu bukan masalah dengan Islam, itu pemerintah. Yakin Bapak bukan untuk masalah soal kunci kita mengkop orang Kristen. Gitu. Kalau di kampung kalau Bang, aku kan di Sumatera Utara. Kalau bisa dihitung lebih banyak lah Islamnya daripada ya karena di pemerintah ada MUI Pak. Selama masih ada Bentar MUI dulu, yang Konabe itu katanya suara di YouTube-nya kurang jelas. Pada komplain yang di YouTube kurang jelas, saya nggak tahu dah kalau kurang jelas. Ya kurang jelas. Kalau kurang jelas saya nggak ngerti dah kenapa. Sebentar ya. Kalau berdiskusi begini kan enak ya Pak. Bagus kok nih, nggak ada masalah. Ini mungkin ada yang ini juga nih. Jadi begini ya. Kalau selama dulu di Indonesia sebelum tahun 2021, kalau ada gereja ditutup pemerintah diam aja. Ya, kalau ada orang lagi bulan puasa, kamu pasti dirahasia tuh, nggak ada yang boleh buka tuh warung-warung. Setelah tahun 2021 bulan April saya teriak tuh. Suara saya didengar sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Hong Kong, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, seluruh dunia. Semua media-media memberitakan tentang saya, bahkan Departemen Dalam Negeri Amerika saja membahas saya. Prancis itu membahas tentang saya, sampai ke Jerman, sampai kemana-mana. Setelah itu, Indonesia di Open Doors, namanya ada organisasi Open Doors ya, dari warna kuning jadi oranye, mau dimerahkan. Artinya apa? Indonesia itu negara yang bahaya bagi Kristen. Setelah itu pemerintah mulai setiap kali ada gereja ditutup, lalu pemerintah mulai ikut campur tangan. Tadinya nggak ada ikut campur tangan. Berkat saya teriak, maka pemerintah mulai. Gereja mana berani teriak kayak saya? Bahkan si Gilbert Lumoindong itu saja ngatain saya anak iblis. Tetapi apa yang terjadi dengan Gilbert Lumoindong? Sekarang dia malah cium tangannya Yusuf Kala, pembakar gereja. Yusuf Kala itu pembakar gereja ya. Tahun 1969 tuh Yusuf Kala itu terbukti membakar 9 gereja di Makassar. Ya. Terus yang pertama kali bilang itu ya, itu ada sebuah disertasi di Belanda. Ya, pernah saya tampilkan di sini di Zoom saya, di YouTube saya, Joseph Paulusang. Malah akhirnya sekarang si Gilbert Lumoindong ngatain saya anak iblis, terbukti dia ternyata antikristus. Dia cium-cium tangannya pembakar gereja, ketakutan dia. Nah, kamu mau seperti si Gilbert Lumoindong, cinta kasih, tapi cium-cium. Kamu mau cium tangannya Ma'ruf Amin, itu ketua MUI. Kamu mau cium tangannya si Habib Rizik. Wah, kalau kamu mau, kamu sudi cium tangannya Habib Rizik sama Ma'ruf Amin, kamu antikristus tuh berarti tuh. Kamu pengikut antikristus. Kayak Gilbert itu pengikut antikristus, sudah jelas tuh. Makanya jemaatnya ya sama. Kalau Gilbertnya antikristus, pendetanya saja antikristus, apalagi jemaatnya. Makanya saya bilang tinggalkanlah Gilbert Lumoindong. Kamu semua yang ada di dalam gerejanya Gilbert Lumoindong, tak jamin Tuhan Yesus datang kamu bakal murtad semua. Ya Gilbertnya saja sudah menunjukkan wujudnya kok, cium-cium tangannya pembakar gereja, apalagi jemaatnya. Takutan lah, belum lagi antikristus datang, belum lagi dia dianiaya, ya kan? Wah, cilaka itu pengikutnya jemaatnya Gilbert Lumoindong. Itu hati-hati aja kamu, hati-hati, viralkan ya video saya ya.
supaya jemaatnya Gilbert itu dengar. Hati-hati saudara ya, hati-hati ya. Gitu, dah dia lagi. Angga, silakan Angga. Angga. Izin. Ya Angga. Oke, saya menyimak ya dari tadi. Mungkin ini banyak saudara-saudara Nasrani ya. Saya seorang Muslim. Yang dikatakan abang-abang ini memang ada benar dan ada tidak semuanya benar ya. Memang untuk di Indonesia ini memang saya pun banyak macam teman-teman saya Nasrani, hampir banyak lah. Memang mereka pun banyak mengeluhkan ya, karena mungkin minoritas di Indonesia, jadi mungkin ada sebagian oknum muslim lah yang mengintimidasi, mengapa? Karena memang yang dikatakan abang itu betul. Seperti kita kalau membuat masjid, kita memang lebih bebas lah sebagai muslim ya. Tapi untuk seorang Kristen apa agama lain memerlukan biaya perizinan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat susah. Itu saya pun tidak tidak mengelak. Memang faktanya seperti itu. Mungkin bentuk kekecewaan dari orang-orang Nasrani mungkin. Saya pun istilahnya, seandainya saya pun menjadi seorang minoritas, pastilah merasa dikucilkan. Tapi untuk itu jangan menjadikan kita ini menjadikan permusuhan istilahnya, karena memang ajaran mau itu Kristen, mau itu Islam, itu semua tentang kasih sayang. Semua tentang kasih sayang. Berarti kalau seperti orang yang senang mengolok-olok, mengejek-ngejek, menghina, itu tidak ada kasih sayang Tuhan. Mau itu Tuhan seorang Muslim, mau seorang Nasrani, berarti mereka cuman beragama saja, tidak bertuhan. Orang yang bertuhan itu berhati lembut. Itu ciri orang yang bertuhan itu berhati lembut. Bicaranya teratur, tidak pernah menyakiti, mau itu sesaudara. Ya kalau saya sebagai Muslim, kalau menyakiti seorang Muslim pun berarti kita itu sudah tidak bertuhan. Itu mungkin dari sini saya merasa mungkin istilahnya kita tak perlu mengolok-olok. Memang banyaklah seperti orang Islam pun mengolok-olok. Ya maaf ya, misalnya Tuhan disalib apa-apa. Memang itu saya pun memang banyak oknum-oknum Islam lah yang tidak paham mengenai kasih sayang yang Tuhan ajarkan. Itu mungkin bukan Islamnya yang salah. Angga. Islamnya yang salah. Yang salah Islamnya Angga, karena itu ada tertulis di dalam Al-Qur'annya kamu. Itu tertulis di dalam Al-Qur'annya kamu. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Lalu di dalam At-Taubah dikatakan, ya bunuhlah kafir dimanapun mereka berada, bunuhlah kafir, perangilah kafir. Itulah sebabnya kalian orang-orang Islam selalu menyerang orang Kristen. Pernah nggak orang Kristen menyerang Islam? Nggak pernah. Saya terjemahkan coba di Malaysia, coba kamu lihat di Eropa, pernah nggak orang Kristen menyerang orang Islam? Nggak pernah. Boleh saya menjelaskan abangku? Ya apa yang mau dijelaskan? Itu ayatnya sudah jelas begitu. Kalau kamu seharusnya kamu harusnya masuk ke roomnya orang Islam, kamu bilang sama orang Islam. Bukan. Konteksnya kita. Kamu bilangnya jangan di sini. Bilangnya jangan di sini. Kalau kita nggak pernah nyerang-nyerang orang, kita hanya menjawab apa yang dituduhkan oleh Muhammad dan para ustadz-ustadznya. Salah besar. Tidak ada semacam kita harus membunuh orang. Jadi kita ini membunuh kekafiran itu di dalam hati kita, bukan membunuh. Mana ada tulisannya di dalam hati? Nyatanya apakah Muhammad membunuh kekafiran di hatinya? Nyatanya Muhammad itu membunuh kok. Mana ada membunuh di dalam hati? Kamu yang bukan Islam. Kamu pasti bukan Islam, ya. Kalau kamu bilang membunuh kekafiran di hati, saya nggak ngerti mana ada ayatnya bunuhlah kekafiran di hatimu. Nggak ada. Muhammad bilang bunuhlah kafir, bukan kekafiran di hati. Ayatnya jelas sekali.
Kalau masalah keimanan di Islam pun tidak ada yang bisa mengusik hati seseorang. Mau itu saya Ya, mau mengusik hati seseorang itu ayatnya ada lah. Kamu kalau ayatnya sudah ada tertulis begitu jelas-jelas lah, kamu terus bilangnya enggak, berarti kamu berhalusinasi. Kamu kitabnya bukan pakai Al-Quran, berarti kamu kitabnya pakai Alkitab. Kalau di Alkitab dibilang nggak boleh kamu membunuh. Jelas benci saja kamu nggak boleh, apalagi membunuh. Musuh saja kamu harus kasih makan. Contohnya saya, orang nah, nanti lonte ya. Kalau ngomong gantian lonte. Ya, kalau ngomong gantian. Kalau belum waktunya bicara jangan ngomong dulu. Ya, aduh. Ini Natang kau ini memang. orang, nah ini kamu Angga, kamu dengar tuh Angga, kamu dengar tuh. Tuh. Orang Islam tuh. Ngerti kau. Tuh orang Islam tuh Angga ya. Udah Nah, tuh Angga, kamu dengar sendiri itu ya. Itu orang Islam tuh. Ya kan? Ya mungkin Tahu? Kamu? kalau masalah iman ini memang susah di Al-Quran. Ya pun bukan susah. hanya Kamu Allah. bukan orang Islam karena kamu tidak ikut sama perintahnya Muhammad. Coba saya nanya istrinya kamu berapa? Ya bang. Istri kamu berapa? Muhammad aja isinya 23 kok. Kamu pernah ngesek sama anak umur 9 tahun enggak? Memaknainya, jadi kalau Maknanya apa lagi? Coba saya dulu yang ngomong. Ya, Putra Kelana nih, kasih kesempatan Putra Kelana gantian. Supaya jangan saya terus. Putra Kelana silakan. Putra Kelana, mikrofonnya dinyalakan. Bang, kita ini sama-sama saudara. Jadi beda keyakinan, ya itu pun tidak jadi masalah. Stop. Kamu saudara saya dari mana? Kapan bapak saya nidurin ibu kamu? Wah, Kamu langsung bilang kayak gitu. Semuanya itu kita kan saudara dari mana, ketemu aja nggak pernah kok Bhinneka saudara. Tunggal Ika gitu kan. Loh, kok Bhinneka Tunggal Ika? Mana ada Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Loh kok kamu kayak gitu? Loh, memang Kalau begini saja kamu kita fakta memang, kok. Mana ada Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia coba? Tolong. Coba saya tanya kamu, Tolong, ada nggak Masjid seperti ini. Ahmadiyah di Indonesia? Di mana ada Masjid Ahmadiyah di Indonesia? Tolong kamu baca Markus 21 coba. Aduh, Markus 21, saya tanya Yang- sama kamu. yang Di Nabi- mana? Yang Tuhan Di kami mana itu berkata ada seperti Masjid ini, ya. Ahmadiyah? Di mana ada Eh. Masjid Ahmadiyah di Indonesia? Kamu Udah, katanya kamu Bhinneka Tunggal baca yang Ika. dia disebut hai orang Israel katanya kan. Hai orang Israel. Iya, di mana? Tuhan itu Di ada. mana? Kata dia, Tuhan Di itu Esa. mana ada Bhinneka Tunggal Ika? Enggak usah kamu bilang itu kontol. Lo kamu, nah itu, nah ini Angga nih, kamu Aku dengar sendiri paling- tuh, akhirnya kan tuh Islamnya kan, wujud Islamnya kan kelihatan tuh kontol apalagi, Tidak suka kontol namanya apalagi orang saling laknat, gitu kan tuh, menggosokkan. kontol Sedangkan kan, nah kamu itu buka room, ya, wujudnya kamu kan, jadi wujudnya, host. nah ini kan dia menampakkan dirinya kan, aduh menampakkan dirinya Harusnya dia kamu sekarang, kan? Host kamu di tengah-tengah, jangan kamu memihak. Oh jangan memihak, saya ini ngelawan Muhammad yang bajingan dan biadab itu, yang kayak kontol itu, yang kamu jilat-jilat kontolnya itu. Oh, berdiri di tengah, mana boleh saya berdiri di tengah. Saya ini sedang menyerang Muhammad yang kontolnya itu kamu jilat-jilat. Wah, Bang, seperti ini bang. aduh. Kamu yang Nah makanya kamu belajar dulu. Kamu ngomongnya jangan sama saya nggak pernah nutupin masjid. Kamu bilanglah sama orang-orang Banser itu yang nutupin gereja, yang bakar gereja, yang ngebom gereja sambil Allah Akbar. ya kamu silakan Kamu bilangnya ke sama sana, mereka. jangan kamu berkuar-kuar semuanya. Kok Orang berkuar-kuar kamu- ini? Saya ini- berkuar-kuar di sini ya. Ya memang harus di depan orang banyak supaya Emang kamu kamu tahu apa, ajaran Pak? Islam itu biadab. Ajaran Islam itu bangsat biadab, Mau perang apa kita? kontol, supaya kamu tahu itu. Makanya saya ngomongin di depan umum sekarang. Kamu malu ya? Ajaran Islam itu bangsat dan biadab ya? Malu kamu?
Tidak Mana ada kebaikan namanya dalam agama ajaran Islam coba? Muslim itu Apa seperti itu. kebaikan Islam tuh? Mana ada itu 1600 gereja ditutup sama orang Islam. Nanti ambil nomor saya, ambil Ambil nomor saya, kamu nampak muka aja nggak berani kok. Aduh, ambil nomor saya. Aduh, Islam. Kalau ada di sini, kau mau perang Pukima. Kamu menghujat. Ayo perang, Jangan yuk. kamu Yuk kita menghujat. perang. Kamu berani perang sama Mau saya? perang Pukima. Nampak muka aja kamu nggak berani mau perang sama saya kamu. Nampak muka dulu kamu. Kalau ada di sini, Perang mau ngajak bunuh perang kamu. Kamu mau ngajak perang saya? Hah? Kamu nampak berani, nampak muka aja nggak berani kok ngajak perang saya. Aduh, nanti kamu ketemu saya mecet-mecet berak darah kamu ketemu saya. Ada. Ayo perang yuk sama saya yuk. Kempeleng Nih, kepalanya. mana yuk kamu ketemu saya sini. Nih, Pukima, sini. kau Ayo, perang ya? sini, kamu lihatin kamu, nampakkan titik kamu sini. Kamu berani sama saya? Hah? Sini kamu berani sama saya. Nanti kamu ketemu saya, kamu mecet berak darah kamu nanti. Aduh. Berani nggak sama saya? Ayo perang ayo. Aduh, cuman punya kampak karatan aja kamu. Kamu cuma punya Kalau kampak ada di sini, karatan aja kamu berani ngelawan saya kamu. Aduh, orang Islam. Kamu ketemu saya beneran kamu berak darah kamu. Aduh. Berani kamu sama saya? Sini kamu. Bos. Hah? Bos. Gimana? Kalau nanti ya Frenon, biar sengaja. Biar kan dia manifestasi ya Frenon, biar. Hah? Saya di Belanda, di Den Haag. Di Den Haag, di Belanda. Ke Indonesia, turun ke Indonesia. Kok ke Indonesia? Indonesia tuh kayak neraka, ngapain saya ke Indonesia? Kamu ke Belanda punya uang nggak? Tak sumbang nanti. Punya uang nggak kamu ke Belanda? Buat makan aja kembang kempis kamu. Kamu tadi pagi makan apa tadi? Aduh, makan aja kamu Senin Kemis kok. Masih nantang-nantang saya kamu. Buat makan aja kamu Senin Kemis. Nah itu, kamu tuh tadi istri kamu ngomel-ngomel tuh. Minta beli beras itu. Kasih uang dulu tuh. Wah, Pukima. Aduh, tuh kamu tuh istri kamu ngomel-ngomel tuh minta beli beras tuh. Udah kasih uang belum? Punya uang nggak? Mau disumbang apa enggak kamu? Mau saya sumbang kamu? Turun ke Indonesia. Turun ke Indonesia. Kamu sini ke Belanda kalau berani. Punya uang nggak kamu? Pukima. Wah, keluar. Kamu punya uang dapat ke Belanda, tak sumbang. Memang dari dulu orang kafir ini dibunuh. Memang wajib. Mana dibunuh? Ya memang itulah ajaran Islam, tukang bunuh kamu, memang biadab kamu Islam itu, tukang bunuh orang. Iya, Bangsat biadab ajaran kamu itu. Tukang bunuhin orang kamu, bangsat biadab. Hah? Memang kamu biadab agama Islam itu, tukang bunuh orang kamu. Asal beda sama kamu bunuh. Bangsat kamu. Biadab kamu Islam. Memang mau dibunuh kalau kamu ini. Wajib dibunuh kalau Biadab kamu. kamu, memang ajaran Islam itu memang agama biadab kamu. Suka bunuh-bunuh Memang orang. wajib harus dibunuh awalnya. Iya wajib harus dibunuh. Itulah ajarannya kamu, ajaran setan itu, ajaran iblis suka bunuh Iya, itu. maki-maki Nabi. Lah iya, ajaran Wajib iblis itu, dibunuh. ajaran setan itu, makanya tak maki-maki kamu. Ajaran biadab itu suka bunuh orang. Pukima Hah? awak nih. Kamu Kalau berani ada di Indonesia, Pukima. Kamu berani kesini jangan cuma ngomong. Kamu berani kesini sampai punya ke uang Lubang dah. Sempat, kalau ada di Indonesia, saya Kamu mau punya cari. uang dah, kamu kesini. Kamu punya uang dah, kamu kesini. Kamu jangan bilang Pukima. Hah? Nah, kamu kesini. Pukima ibumu. Kamu berani nggak? Jangan cuma ngomong doang. Waduh, kamu nih orang Islam cuma ngebacot doang. Kok keluar-keluar di TikTok? Ustadzmu sudah banyak yang saya baptis. Kok keluar-keluar di TikTok? Aduh, ajaran Islam Pukima ini memang ajaran Islam Pukima kok. Kamu berani saya sini kamu, saya sembuhin kamu. Aduh, memang ya itulah ajaran Islam itu biadab itu, bangsat itu. Ya memang Ya memang ajaran Islam itu kalau biadab, ada di bangsa. Indonesia, ada di mana saya cari kamu ini. Saya di Belanda, saya tunggu kamu. Kapan kamu mau datang? Kamu punya uang nggak? Ada kalau uang mau cari Mana sama orang tunjukkan Madura. uangnya sini. Kamu saya tunggu besok kamu. Besok hari Sabtu saya ada di Belanda, di Den Haag, di Grote Marktstraat nomor 1. Saya tunggu kamu. Turun ya ke Indonesia ya. Kok turun ke Indonesia? Ngapain ke Indonesia kayak neraka? Indonesia melarat kere kok. Aduh, Indonesia melarat kere. Isinya orang Islam goblok-goblok. Pukima Ngapain semua. saya ke Indonesia? Bagusnya apa Indonesia? Apa bagusnya Indonesia? Kere melarat kamu. Waduh. Memang dari Pukima. itu kamu hina-hina orang Islam ya. Kok ini? Saya tidak pernah menghina orang Islam. Saya mengatakan kebenaran. Mulutnya dari tadi itu Pukima. Mulutnya dari tadi Pukima. Pukima ibumu itu Pukima ibumu kamu tuh Pukima.
Kalau ada di Indonesia saya cari kamu mau bunuh. Oh, jangan ngomong, jangan bocak. Saya ada di belakang, saya tungguin kamu sini. Berani nggak kamu? Waduh, kalau ada, berani nggak kamu? Seperti anjing kamu nih. Berani Kalau nggak seperti kamu? anjing kamu ini Waduh. saya berani. Anjing masuk surga, Muhammad masih kejang-kejang di alam kubur. Iya, sekarang mulutnya masuk surga. Nanti kalau sudah meninggal tahu kamu. Anjing di surat Al-Kahfi masuk surga, Muhammad masih kejang-kejang di alam kubur sekarang. Mampus lu. Aduh, Ya. orang Islam, kamu mau nantang-nantang saya kamu ketemu saya Memang kalau ada di Indonesia mencret kamu harus cari saya mau bunuh. ya cari sini dong, saya tiap hari saya jelas, saya Coba lainnya yang ada di saya Indonesia, tiap hari hina-hina Sabtu saya seperti nampak kamu. jelas semua alamatnya semua ada, kamu sini saya tungguin kamu. Kalau Hah? lainnya hina-hina seperti kamu. Oh hina, kamu sanggup, Allah kamu saja sudah saya azab jadi tai di zaman saya kok. Allah kamu, Allah SWT kamu sudah saya azab jadi tai. Aduh. Islam, jantungan kamu. Manusia Ya. ini Muhammad bangkit dari kubur saja ketemu saya langsung minta mati lagi, sebab kalau nggak minta mati jantungnya keluar dari duburnya itu Muhammad nabinya kamu itu. Iya, mulutnya seperti anjing ini. Mulut anjing sudah dibilangin anjing itu masuk surga, Dul. Muhammad sekarang masih kejang-kejang di alam kubur. Masya Allah. Dari segala mau tengok macam puki. Tengok. Ya itu Pukima istrimu sama makmu itu Pukima. Pukima. Coba lainnya. Kalau ada yang ada di Indonesia. Mulutnya Aduh, seperti Pukima. Tadi kampaknya mana? Coba lihat kampaknya tadi yang karatan tadi. Waduh. Mana karatnya tadi? Kamu sudah sunat belum kamu? Hah? Aduh, kamu lihat kampak yang karatan tadi itu, Memang kampak murahan aja kamu pamerin kamu. Mana kampaknya tadi? Mana tunjukin kampaknya tadi? Aduh, mana kampaknya tadi? Mana kampaknya tadi? Kampaknya tadi mana kampaknya tadi? Kampaknya mana tadi? Coba lihat kampaknya mana tadi? Hah? Ada celurit banyak sini. Mana celurit banyak karatan semua, celurit banyak karatan semua. Bila seperti kece awaknya, bila Indonesia seperti kece, mulutnya dikasih masuk tai. Kamu sekarang tinggalnya di mana? Islam, kamu tinggalnya di mana Islam? Aduh, di Madura, Kere, melarat itu tanahnya kering kontang, banyak orang melarat di sana. Aduh, makanya kamu disembelih tuh sama orang Dayak itu. Makanya kamu disembelihin sama orang Dayak karena kamu goblok, kurang ajar kamu. Makanya kamu disembelih itu sama orang Dayak itu kamu itu. Aduh, kamu mau ngelawan saya lagi nanti. Kamu ketemu orang Dayak aja kamu udah kejang-kejang kamu. Apalagi ketemu saya. Masya Allah. Ngaku nabi lancau kamu nih. Nabimu itu yang lancau itu. Udah didetek. Nabimu itu yang lancau itu. Matanya seperti matanya beruang ini ngaku nabi. Aduh, mata beruang. Anakmu aja tak kawin pasti mau. Aduh, mata beruang. Coba kamu tanya istrimu, saya sama kamu ganteng mana? Istrimu pasti bilang ganteng saya. Sama saya, Bang. Aduh. Islam. Saya sama kamu jelas ganteng saya. Aduh, kamu ini loh. Aduh, coba kamu tanya istrimu, kamu sama saya ganteng mana? Pasti ganteng saya lah, kecuali kamu bawain kampak di sebelah istrimu, pasti dia takut ini ganteng kamu. Untuk ada di luar negara, kalau ada di Indonesia saya memang Kok cari untung kamu. apa? Aduh, kamu mana berani? Aduh, kamu kalau kere bilang aja, nggak usah ngomong untung ini, untung itu. Nih, orang kalau nggak bisa berenang, jangan ngomong pelernya kegedean, bilang aja nggak bisa berenang. Kalau kamu kere, bilang aja kere, nggak punya uang pakai Belanda, apa minta disumbang, nanti saya sumbang, kan gampang kan? Sama saya mah terus terang aja. Kamu orang Madura, mana ada orang Madura kaya raya sih, kere semua orang Madura itu pemulung semua. Kok di Jakarta juga jadi pemulung semua kok. Nanti mulutnya kalau dimasukin berak udah tahu. Masukin berak, Allah kamu sudah saya asap jadi beraknya saya itu. Allahnya kamu sudah saya asap jadi beraknya saya. Macam si Bang, bisa diskusi
sama aku. Aduh, ya ini tunggu dulu nih saudara seukuahmu ini hari doang 204 ini. Aduh, mau bunuh saya ini gimana ini? Nanti kamu ketemu saya beneran kamu berak darah kamu nanti. Lanco. Hah? Memang mau disobek mulutnya kalau ketemu saya. Mana buat sobek mulutnya? Kamu berani nggak nyobek mulutnya saya? Waduh, kamu ini kacau ini. Macam merajalela. Macam merajalela. Macam merajalela. Nak mana pula? Aduh. Madura, udah tempatnya terkutuk, melarat, kasihan amat kalian. Tanah kering kerontang, penduduknya melarat, masuk Jakarta jadi pemulung. Aduh. Orang Madura banyak dibantai itu di Singkawang itu kalian dipenggal semua sampai kepalanya dijejer itu. Aduh. Wajib dibunuh kalau orang seperti Nah iya orang Madura itu di Singkawang itu dibantai itu kepalanya dijejer itu. Aduh. Gak puas turun, kamu. jangan keluar-keluar di luar negara ya. Oh, jangan puas-puas kan gimana? Saya keluar-keluar di TikTok. Ini TikToknya saya. Kamu masuk-masuk sendiri kok. Nggak bisa debat, cuman misu-misu tok kamu. Nggak bisa. Kamu pertanyaannya, kamu ngutukin saya pakai nama Allah kamu. Emang Allah kamu itu ada? Mau bunuh kamu? Hah? Lo mau bunuh? Nah, itu ajaran Allah kamu itu. Bunuh-bunuh itu. Ya kan? Ajaran Allah kamu kan? Bener nggak? Hah? Ajaran Allah kamu yang Pukimai itu kan? Bunuh Iya, orang kan? Kalau maki-maki agama memang harus dibunuh. Ajaran Allah kamu itu yang Allah kamu yang Pukimai itu yang suka bunuh-bunuh orang itu loh. Iya kan? Anjing ngaku nabi, anjing seperti anjing matanya pendek seperti beruang. Kamu tanya istrimu, saya sama kamu itu ganteng saya. Justru kamu itu kayak babi mukanya. Hidungnya gede begitu. Ya. Aduh, boros kayak knalpot hidungnya itu. Kamu, aduh. Hidung kayak knalpot, boros tuh. Kamu itu kayak petuanya. Kamu nanti ini biar dia puas dulu misu-misunya, biar kita denger aja. Ini kan dia lagi kesurupan sama Jibril ini kan. Siapa yang nurunin dia nih? Waduh, jangan diturunin dong. Ini kan biar dia siapa yang nurunin